Tadi kita udah ngetes, harus ada. Nah, mungkin kurang kenceng. Kok nggak ada sih? Halo semuanya, selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue sangat excited karena akhirnya datang juga barang yang gue pesen dari Kickstarter gitu ya. Sebuah produk untuk para iPhone videographer yang benar-benar serius buat ngambil video pakai iPhone. Jadi ini adalah sebuah SSD hub dari Lexar yang namanya adalah Lexar Portable SSD Hub. Gue nggak tahu ya ini Lexar Go atau gimana namanya, tapi ya kurang lebih begitu. Fungsinya dia bisa berfungsi juga sebagai sebuah external storage yang kita tetap bisa buat pakai mikrofon eksternal gitu ya. Dimana sebenarnya opsi tersebut udah ada juga ya. Kalau kalian ngikutin video kita emang lagi semangat banget ngulik video pakai iPhone. Dan kemarin salah satu gear favorit gue itu adalah ini, Snapsys, yang merupakan brand Indonesia juga. Produknya sendiri design in Indonesia gitu ya. Yang salah satu bisa gue rekomendasikan juga, dan kita sebenarnya lagi agak ngecek ya, mungkin sedikit gue demoin. Jadi karena banyak yang request, kita pakai Samsung S24 Ultra dan kita cobain pakai Snapsys kemarin, ternyata cakep juga. Kurang lebih seperti ini. Dan ini bisa gue sangat rekomendasikan ke kalian karena dia sebenarnya speknya tinggi untuk si card readernya ini, dia bisa sampai UHS 2. Tapi sebenarnya kalau kalian pakai Android, jadi UHS 2 itu kepake kalau kalian pakai ProRes gitu ya di iPhone, dan kalau kalian pakai Android sebenarnya kayak UHS 1 aja itu udah sangat cukup gitu ya. Kalian harus pastikan Android kalian itu yang support pakai Blackmagic kamera, dan kalau kita pengen record langsung ke SSD atau ke, kalau di sini kasus ini memory card, jadi kita masuk Blackmagic kamera, settings, lalu kita pilih media, dan nantinya kita save clips to, kita pilih files. Nah, files ini kita bisa milih gitu, kita save di mana. Kayak sekarang dia di USB drive, dan kayak yang kalian lihat USB drive-nya sendiri adalah si SD card ini. Balik lagi, mungkin back on track, kita bahas si Lexar ini. Tapi sebenarnya kita nggak unboxing karena ini udah kita buka ya, segel juga udah dibuka. Jadi sebenarnya kita udah sempet shoot unboxing juga. Cuman ada isu kamera atas kita tiba-tiba filenya hilang semua. Dan sebenarnya ada isu juga di produknya, tapi sekarang paling nggak udah berhasil buat kita pakai, dan ya ini akan lebih menarik videonya karena ini untuk SSD-nya, lalu ini untuk hub-nya, sama kita juga dapat ya ini ada beberapa adapter lah. Sama di sini kita dapat pouch-nya langsung, di dalamnya juga ada perkabelan kalau kalian pengen pakai case gitu ya di iPhone kalian biar lebih kelihatan profesional. Cuman kalau gue sih esensi syuting pakai HP itu kan biar nggak ribet ya. Dan gue liatnya kalau misalkan yang pakai case gitu segala macam, menurut gue jadi terlalu repot. Lalu ini ada ini juga ya buat gantungan. Tapi ya kurang lebih itu di dalamnya. Nah, impression build-nya sendiri sebenarnya di bawah ekspektasi gua. Karena secara harga, dia harganya lumayan ya. Gua nge-back itu dengan harga 159 US dollar, atau kalau dikonversiin itu 2,4 juta rupiah. Dan gue juga lupa kalau Indonesia itu ketika masuk barang dari luar, kita beli barang satuan pun ada biaya masuknya, dan gue harus bayar biaya masuk 600.000 rupiah gitu ya. Jadi gue habis 3 juta buat produk ini. Tapi ya kurang lebih begitu. Cuman untuk build quality-nya sih gue ngerasa ya rasanya kayak nggak ada bobotnya. Mungkin bagus karena dia itu kan nempelnya bukan di MagSafe ya. Dia nempelnya itu di USB HP kita. Jadi dengan dia enteng harusnya itu jadi hal yang bagus. Cuman ya secara impression memang ya kayak berasa kopong aja gitu. Nggak terlalu gimana-gimana. Lalu ini untuk SSD-nya dia dikasih case lagi. Kita dikasih ini juga kalau misalkan kita pengen pakai SSD-nya doang dan dipasangnya di belakang HP. Nah, tadi tuh dia nggak bisa masuk gitu. Cuman sekarang udah bisa karena sempet dipaksa masuk sama Aldi dari Nyanteh gitu ya. Dipaksa tadi pas pakai si hub-nya ini. Cuman sekarang ya itu masuk lah. Cuma nggak ada suara kliknya ya. Nah, ya kurang lebih kayak gitu. Nah, dia dipasangnya kayak gini. Kalau kalian pengen pakai SSD-nya doang, dan kita bisa pakai adapter ini buat di sisi belakang. Tapi penggunaan utamanya bukan kayak gitu. Penggunaan utamanya yang jadi selling point utama juga. Wah, emang portnya nih ada yang aneh sama dia ya. Penggunaan utamanya adalah si hub-nya ini justru. Kita tetap bisa pakai mikrofon eksternal kayak si Snapsys ini. Gitu ya. Tapi kita akan praktekin.
Dia ada beberapa port juga ya, port ekstra yang bisa kita pakai gitu ya. Mungkin buat external storage, sama yang ini buat ngecas. Cuman ya setelah kita ngobrol sama timnya mereka juga, ada insight yang menarik karena ketika kita record video pakai HP itu kan panas. Dan kalian kalau ngecas HP sambil panas, itu pasti casnya akan di-postpone gitu ya, akan di-frozen. Jadi sebenarnya agak overrated gitu. Kalau misalkan SSD buat iPhone kayak gini bisa sambil ngecas. Tapi ya nanti kita tes, karena sekarang kita udah punya juga kayak dari si Lexar ini. Ini SSD-nya sebenarnya ada extra protection. Dia pakai silikon karet gitu, dan biasanya SSD itu karena controller dan memorinya ada di satu tempat, biasanya dia cepat panas. Tapi kurang lebih kayak gini. Nah, seperti ini penggunaannya, emang dia masih agak wobble ya. Apalagi kalau kalian nggak pakai casing. Ini pakai casing sih sebenarnya dia agak duduk gitu di casingnya. Jadi lebih ketahan, tapi ya dia agak wobble kayak gini. Kalau kita pakaiin mic wireless, dia bisa di sisi atas ataupun di sisi samping kayak gini ya. Tergantung nyamannya kalian aja gitu. Tapi harusnya dia bisa berfungsi karena tuh nyala juga. Dan ya kurang lebih seperti ini penggunaannya. Emang enaknya kalau si Lexar ini adalah kalau kalian pakai holder, dia bisa sambil pakai holder HP biasa di tengah. Kalau si Snapsys ini, mereka sebenarnya coming soon ada development holder lagi khusus, karena kita nggak bisa pakai holder biasa di sini gitu loh. Cuman ya kalian yang nilai lah, tampangnya gimana? Si Lexar ini cakep juga sih. Ya kalau buat gua sih sebagai pengguna kamera juga, karena si Snapsys ini bisa berfungsi juga sebagai mobile card reader gitu ya, dan udah support UHS 2. Kalau kita lagi syutingan di luar pakai kamera mirrorless pun, dia bisa kepake gitu ya, buat kita langsung mindahin data ke HP. Tapi ya kita tes nanti untuk penggunaan jangka panjangnya, karena gua agak curiga dia bisa panas si SSD-nya ini. Karena ini mirip ya ukurannya sama kita itu pernah pakai Transcend yang bentuknya kayak flash disk, dan waktu kita pakai produksi utama dia overheating gitu. Gue udah jelasin belum harganya. Kalau normalnya tadi kan kalau gue beli di Bakers itu 2,4 juta. Kalau harga normalnya yang tertulis di websitenya paling enggak itu 239 US dollar. Jadi kalau kalian beli nunggu ready yang versi 1 tera kayak punya gue ini, itu sekitar 3,7 juta rupiah. Jadi harganya sangat luar biasa, dan si Snapsys ini kan dia cuma 1,5. Sama kita ada kode voucher juga disediakan sama mereka. Kalau kalian beli Snapsys ini pakai link yang ada di deskripsi kita, sama pakai kode voucher SnapStech, itu kalian bisa dapat diskon lagi 10% gitu. Jadi harganya beda jauh banget. Sama setelah kita cek, ya tadi sebenarnya kalian nggak perlu memori yang bener-bener UHS 2 juga kalau kalian tidak pakai ProRes. Tapi ya kurang lebih begitu. Ini so far sih oke. Silahkan kalian tunggu aja ya gimana performanya. Mungkin kita sambil lihat kali ya. Gue sambil masuk ke si Blackmagic-nya. Kelihatan kan dari atas? Nah, Blackmagic-nya kayak gini. Kita bisa lihat. Dia juga bisa kita atur. Oh, ini dia media. Save clip tuh kita jangan pilih in-app only. Kita pilih files. Lalu kita pilih. Di sini harusnya udah ada. Kita lihat. Kok nggak ada sih? Tadi udah kebaca perasaan. Tadi kita udah ngetes. Ada, harus ada. Nah, mungkin kurang kenceng. Kok nggak ada sih? Si kampret ini. Tadi udah ada loh. Soalnya tadi isunya juga begini. Pas yang gue bilang dia susah buat nyolok. Bentar deh, gue jadi penasaran. Bener-bener. Sedikit aja, sedikit. Kita cabut dulu. Coba kalau kita colok langsung. Tapi harusnya sih dia di ini juga bisa kebaca ya. Tadi soalnya kebaca. Nah, dia agak nolak gitu. Nah, ini ada tuh Lexar. Ya kurang lebih kalau kita pakai Blackmagic nanti. Nah, tadi kita pas pilih files. Di ininya pilih si Lexarnya kayak gini. Tak, udah kita open. Dan dia memorinya akan langsung di-save ke si Lexarnya itu. Gitu. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalkan ada koreksi, saran atau kalian punya ide buat ngetes si Lexar ini apa yang cukup krusial buat kita tes, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, paling itu aja sedikit buat impression si Lexar ini. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semua di kolom komentar. Sama jangan lupa, kalau yang kalian udah bisa beli ini si Snapsys, dan jangan lupa pakai link kita di bawah ya buat mensupport kita. Sama ada kode vouchernya juga buat dapat diskon 10% dengan kode SnapStech Media. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tunggu reviewnya. Bye-bye. Aneh juga ya.